السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ikhwat al-iman, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia dan berkah ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita dari materi aqidah tauhid dari pembahasan kitab tauhid karya syarah karya Ustadzuna Sadusa Firanda hafizahullah. Adapun kitab tauhidnya yaitu karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman azakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada bab yang ke-8 yaitu tentang tabarruk, ya. Bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwiha. Bab tentang orang yang ngalap berkah dari pepohonan, bebatuan atau yang sejenisnya. Setelah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu beberapa poin penting yang harus kita ketahui untuk memahami kaidah syariat yang mengatur aktivitas pencarian atau ngalap berkah. Jadi di sana ada kaidah-kaidah syariat yang harus kita perhatikan di dalam mengatur kegiatan atau aktivitas tabarruk atau ngalap berkah. Di antara yang pertama adalah telah dijelaskan tentang makna berkah, ya. Istilah berkah yang maknanya adalah kelanggengan serta tambahan demi tambahan atas suatu kebaikan, ya. Dalam bahasa Arab disebutkan dengan istilah ziyadatul khair wa thubutuhu, ya, bertambahnya kebaikan dan menetapnya kebaikan tersebut. Kemudian kaidah yang kedua telah dijelaskan bahwa kebaikan, ya, atau keberkahan itu seluruhnya datang dari Allah Azza wa Jalla atau berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian kaidah yang ketiga bahwa Allah Azza wa Jalla yang memberikan keberkahan pada sebagian makhluknya yang Dia pilih, ya. Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan pada sebagian makhluknya yang Dia pilih. Apakah itu berupa tempat ataupun waktu, ya, berupa tempat ataupun waktu ataupun zat, ya, berupa tempat, waktu ataupun zat. Ini haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak bisa mengklaim, ya, ini mengandung keberkahan atau tidak, ini bisa mendatangkan keberkahan atau tidak. Itu semua harus berdasarkan penjelasan dari syariat, yaitu Al-Quran dan hadis, ya, karena ini haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian kaidah yang keempat telah kita jelaskan juga bahwa, ya, keberkahan bisa dibagi menjadi dua, keberkahan agama atau ukhrawi, kemudian yang kedua keberkahan duniawi, ya. Ada juga keberkahan yang mencakup duniawi dan ukhrawi sekaligus, seperti Al-Quran, ya, ini membawa kebaikan dunia dan akhirat, ya. Dan juga ketaatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga keberkahan dunia dan akhirat, ya. Adapun contoh keberkahan agama yang murni seperti keberkahan tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, ya. Keberkahan duniawi yang murni seperti buah zaitun, susu, hujan, kebutuhan, kambing dan lain. Kemudian kaidah yang kelima bahwa keberkahan juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu keberkahan secara zat dan keberkahan secara maknawi, ya. Keberkahan secara zat seperti buah kurma, zaitun, air zam-zam, ya. Dan juga keberkahan jasad para nabi, termasuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan keberkahan zat yang berpindah kepada zat yang lain, ya, pada manusia, ini hanya berlaku untuk jasadnya para nabi,
itu di umat ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun zat ya yang lainnya dari orang-orang saleh, maka ini bukanlah keberkahan zat ya, tapi keberkahan maknawi ya, sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian poin yang keenam yang telah kita jelaskan juga, bahwa di antara keberkahan secara zat adalah keberkahan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, keberkahan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwa tubuh Rasulullah penuh dengan keberkahan, mulai dari rambut beliau, air liur beliau, ya, apa yang pernah beliau pakai seperti baju, selendang, dan tongkat beliau, ini ya adalah keberkahan zat. Ya. Hanya saja yang perlu digarisbawahi bahwa hal ini tidak boleh dikiaskan kepada orang-orang soleh. Jadi keberkahan pada orang-orang soleh ini adalah keberkahan yang maknawi. Adapun keberkahan secara zat hanya pada jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bekas apa yang beliau pakai. Maka ya apa yang telah dipakai oleh selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengandung keberkahan. Ya, misalnya bekas air minum Kiai, bekas air minum Habib, bekas air Ustadz, Gus, dan seterusnya, itu tidak mengandung keberkahan. Karena keberkahan yang seperti itu hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk Abu Bakar, tidak pula untuk Umar, Utsman, Ali, dan seluruh sahabat yang lainnya. Ya, untuk mereka saja, para sahabat yang merupakan manusia terbaik, ya, Abu Bakar manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, ya, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, ya. Para sahabat tidak saling bertabaruh dengan jasad mereka atau zat mereka atau bekas mereka, tidak, ya. Makanya harus kita pahami betul-betul, karena fenomena ini adalah fenomena yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Mereka mengklaim ya bahwa sebab poin kesamaan yang dijadikan sebagai dasar pengkiasan antara Rasulullah dan orang-orang soleh setelah beliau adalah kesolehan. Ya, kalau kita jelaskan bahwa pada dua ini pada hal ini ada kemungkinan ya dua hal di balik itu. Yang pertama, ini maksud adalah level kesolehan. Jika yang dimaksud adalah level kesolehan, maka pengkiasan ini adalah kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang level kesolehannya bisa disamakan dengan level kesolehan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta Abu Bakar, ya, tidak ada satu orang pun dari umat ini yang level kesolehannya disejajar dengan Rasulullah. Bahkan para nabi dan rasul, Allah Azza wa Jalla jadikan fadilah, keutamaan antara nabi dan rasul berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Dan sebaik-baik mereka para nabi dan rasul adalah Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara level para nabi dan rasul saja berbeda keutamaannya. Ya, bagaimana kemudian seorang rasul, seorang nabi, bahkan sebaik-baik nabi dan rasul, sebaik-baik manusia kemudian mau disamakan levelnya dengan selain para nabi dan rasul? Maka ini sangat jauh. Nah, ini jika berbicara tentang level kesolehan. Ya. Kemungkinan yang kedua yang dimaksud adalah asal wujud kesolehan, Ya. Jika yang dimaksud demikian, berarti setiap muslim mempunyai asal wujud kesolehan, dan konsekuensinya adalah menyatakan bahwa setiap muslim boleh diambil keberkahannya secara zat. Perhatikan di sini, boleh diambil kesolehannya secara apa? Zat. Ya, bukan secara maknawi. Kalau secara maknawi bisa seorang muslim diambil keberkahannya, karena seorang muslim itu asalnya dia mengandung keberkahan, memberikan keberkahan, memberikan manfaat, kebaikan, dan seterusnya. Ya. Jadi maksudnya adalah di sini bahwa setiap muslim boleh diambil keberkahannya secara zat, dan ini juga kesalahan yang fatal. Ya. Baik. Lalu bagaimana cara yang benar untuk mencari keberkahan dari orang yang soleh? Ya.
mencari keberkahan dari orang yang saleh, ya, yaitu dengan cara duduk di majelisnya untuk mengambil keberkahan ilmunya, ya, kemudian juga meminta nasihatnya serta meminta keberkahan doanya, ya. Jadi duduk di majelisnya, meminta nasihatnya dan meminta keberkahan doanya, ya. Maka kita bisa mengambil keberkahan dari orang-orang saleh, ya. Kemudian dijelaskan, ya, bahkan bermajlis dengan orang-orang saleh yang sedang mengingat Allah, bermajlis dengan orang-orang saleh yang sedang mengingat Allah merupakan sebab diraihnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merupakan sebab diraihnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita apa lagi yang lebih diinginkan oleh seorang hamba Allah yang beriman selain ampunan Allah? Nanti di akhirat kelak, ketika seorang hamba dihisab dengan hisab yang mudah, diperlihatkan kepadanya seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan, dan dia mengakui semuanya. Allah buat dia mengaku, ya. Allah buat dia apa? Mengaku seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Setelah itu apa yang Allah katakan? Dulu di dunia aku telah menutupnya dari manusia, dan hari ini aku ampuni kamu. Subhanallah. Ya, kalau sudah Allah ampuni, apa salah itu? Masuk surga. Ya, dia akan masuk surga tanpa azab. Kenapa? Karena dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti di akhirat. Dan Allah Azza wa Jalla berikan kabar gembira berupa pengampunan juga di dunia dengan melakukan sebab-sebab amal soleh. Di antaranya adalah bermajlis dengan orang-orang soleh, mengingat Allah Azza wa Jalla, ya, duduk di majlis. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang panjang, ya, ini saya baca terjemahnya saja langsung, ya. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berkeliling di jalan-jalan untuk mencari orang-orang yang berzikir, mengingat Allah. Jadi ada di antara malaikat yang tugasnya adalah mencari majlis zikir, mencari majlis ilmu. Di sana, di mana di sana ada orang-orang yang bertasbih, bertahmid, bertahlil. Di mana di sana ada orang-orang yang mengingatkan tentang agama, tentang akhirat, tentang Allah Azza wa Jalla. Ya. Di sana ada malaikat yang tugasnya seperti itu. Nah, jika mereka, ya, di antara mereka kemudian mendapati suatu kaum mengingat Allah di majlis zikir itu, ya, maka mereka pun saling memanggil, ya. Kemarilah menuju apa yang kalian cari. Ya, kemarilah, di sini ada majlis zikir, majlis yang mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu mereka pun meliputi kaum tersebut dengan sayap-sayap mereka hingga ke langit dunia. Ya, meliputi orang-orang yang bermajlis itu dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Ya. Lalu Rabb mereka, yaitu Allah Azza wa Jalla, bertanya kepada para malaikat, dan tentu Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui. Ya. Jadi pertanyaan ini bukan berarti Allah tidak mengetahui, ya, atau bukan berarti malaikat lebih tahu daripada Allah, tidak. Ya. Tentu Allah lebih tahu daripada mereka, yaitu para malaikat. Allah bertanya kepada para malaikat, apakah yang dikatakan oleh hamba-hambaku? Malaikat mengatakan, mereka bertasbih kepadamu, ya, bertakbir dan mengagungkanmu. Kemudian Allah bertanya, apakah mereka melihatku? Malaikat menjawab, demi Allah, mereka tidak melihatmu. Allah bertanya, bagaimana jika mereka melihatku? Malaikat berkata, jika mereka melihatmu, tentu mereka akan lebih semangat lagi beribadah. Ya. Ini sifat seorang mukmin. Jika Allah Azza wa Jalla bisa dilihat di dunia ini, maka akan lebih semangat beribadah. Ya. Lebih semangat lagi beribadah, lebih lagi mengagungkanmu, lebih memuji dan bertasbih kepadamu. Allah bertanya, apa yang mereka minta? Ya. Malaikat berkata, mereka meminta kepadamu surga. Mereka meminta kepadamu surga. Ketika kita bermajlis ilmu misalnya seperti ini, kira-kira apa yang kita harap? Kata Rasulullah SAW dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah.
puncak keinginan cita-cita seorang mukmin adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga Allah. Ya, dengan yang Allah mudahkan jalan seorang hamba nanti menuju surganya. Ya. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat surga? Allah berkata, dan malaikat berkata, demi Allah, tidak. Mereka tidak pernah melihat surga. Allah berkata, bagaimana kalau mereka melihat surga? Malaikat menjawab, kalau mereka melihat surga, tentu mereka akan lebih semangat mencari surga dan lebih mengharapkannya. Perhatikan di sini. Mengharapkan surga itu tidak sama sekali bertentangan dengan makna ikhlas. Ya, tidak bertentangan dengan makna ikhlas. Ya. Karena ada sebagian kelompok yang menyimpang, ya, yang ibadah mereka dibangun di atas apa? Dibangun di atas mahabbah saja. Yaitu kaum zindiq, kaum munafik. Ya, mereka mengatakan kami beribadah bukan karena surga, mengharapkan surga, ataupun takut neraka. Ini tidak benar. Tapi bagi orang yang awam atau bagi orang yang tidak mengetahui ya tentang syubhat ini, mereka akan iya, ibadah kok pamrih, ibadah kok mengharapkan surga. Ini yang tanpa pamrih. Ini yang benar. Ini kalau orang yang bodoh akan termakan syubhat ini. Ya. Pilar ibadah seorang mukmin muwahhid itu dibangun di atas 3, yaitu mahabbah, khauf dan raja. Rasa cinta, kemudian rasa takut dan rasa berharap. Bahkan tidak takut dengan azab Allah, yang termasuk kekufuran. Gak apa-apalah saya masuk neraka reuni dengan si fulan daripada ketemu si fulan di surga. Ya, ada sebagian orang mengatakan demikian di zaman ini ada. Ini bentuk kekufuran, perkataan kufur, tidak takut dengan azab Allah. Nauzubillah. Ya, seorang mukmin harus takut dengan azab Allah dan mengharapkan surga Allah. Ya. Allah berkata lagi, mereka meminta perlindungan dari apa? Tadi meminta apa? Meminta surga. Kemudian meminta perlindungan dari apa? Para malaikat berkata, mereka meminta perlindungan dari neraka. Ya. Mereka meminta perlindungan dari neraka. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat neraka? Malaikat berkata, demi Allah, tidak. Mereka tidak pernah melihat neraka. Ya. Allah berkata, bagaimana kalau mereka melihatnya? Malaikat menjawab, kalau mereka melihatnya, tentu mereka semakin berlari menjauhinya dan semakin takut darinya. Semakin takut dari apa? Dari neraka. Kita bayangkan saja, Allah menciptakan 70 bagian api neraka. 70 bagian. Kemudian satu bagian diturunkan ke dunia. Itulah api yang ada di seluruh dunia dari awal sampai akhir. Satu bagian. Yang 69 bagian yang lain mana? Di neraka. Yang satu bagian saja sudah cukup untuk membumi hanguskan apa yang ada di dunia ini. Ya. Membumi hanguskan bangunan yang kokoh misal. Bagaimana dengan jasad kita yang sangat kecil, yang sangat kecil? Ya, di neraka itu 69. Nah, tadabbur yang semacam ini akan menjadikan kita semakin takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya di antara doa yang dianjurkan diperintahkan Rasulullah SAW dalam salat di akhir tasyahud akhir kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini ya, Allah yang perintahkan. Allah yang perintahkan kita untuk berlindung dari neraka. Allah yang perintahkan kita untuk lari menjauhi neraka, untuk takut terhadap siksa api neraka. Allah yang merintahkan. Ya. Allah berfirman, kemudian akhirnya Allah berfirman, aku mempersaksikan kalian bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Subhanallah. Aku mempersaksikan kalian bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Ini yang menjadi syahid pendalilan ya hadis yang panjang ini. Aku bersaksikan kalian bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Kemudian salah seorang malaikat berkata, di antara mereka ada si A atau ada si fulan yang bukan dari mereka.
Maksudnya tidak ikut berzikir mengingat Allah, ya. Dia hanya mampir karena ada keperluan lainnya. Mampir ada keperluan. Misalnya kalau kita berikan contoh, misalnya seseorang janjian ketemu di masjid, kebetulan ada kajian, kita ketemuan di masjid ini saja, nanti jam sekian sekian kebetulan saya ada kajian. Nah, datanglah si fulan ini temennya. Kira-kira niatnya apa ini? Niatnya mau ketemu temennya ini, tapi dia duduk di situ, duduk di majelis tersebut bersama dengan temannya tadi sampai selesai, baru kemudian menunaikan apa? Hajatnya. Ya, intinya dia ada keperluan lain sehingga mampir di majelis tersebut. Ya. Atau contoh yang lainnya semacam itu. Maka Allah berfirman, mereka adalah kaum yang tidak akan merugi atau celaka orang yang duduk bersama mereka. Jadi orang yang duduk bersama dengan mereka yang tidak memiliki niat, ya, atau mengingat Allah Azza wa Jalla tapi hanya duduk saja, ini kecipratan kebaikannya, ya, kecipratan. Ya, subhanallah. Bagaimana lagi yang, ya, dari awal sudah niat untuk mengingat Allah, ya, berzikir kepada Allah, menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i dan seterusnya. Tentu mereka lebih berhak untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Ya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, ya, tentang hadis ini, ja'ala jarisa ulaikal qaum mithlahum ma'a annahu laysa minhum wa innama 'adat 'alaihi barakatuhum fasara kawahidin minhum. Allah menjadikan orang yang duduk bersama kaum tersebut seperti mereka, padahal ia bukan termasuk mereka. Hanya saja keberkahan mereka ikut mengenainya. Ya, jadi majelis zikir, majelis ilmu itu adalah majelis yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu, ya, mengikuti orang yang hadir di situ. Orang hadir di situ yang tidak memiliki kepentingan, hanya mampir saja. Subhanallah, ya. Maka jadilah dia seperti salah seorang dari mereka. Ya. Ini, ya, di antara keutamaan bermajlis ilmu, ya, atau bermajlis zikir, ya, ketika ngumpul, ya, bukan hanya majlis ilmu seperti ini, tapi juga ketika ngobrol biasa, kemudian saling mengingatkan tentang Allah, itu juga bisa masuk di situ. Ya, walaupun hanya 1, 2, 3 nasihat, beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengingatkan Allah, mengingatkan seorang, ya, kepada Allah, kepada akhirat, itu semua bisa masuk dalam, ya, hadis ini. Ya. Makanya, ya, sebisa mungkin ya, dalam setiap majlis kita, ya, ada hal-hal kebaikan yang diingatkan kepada manusia, ya. Nah, yang dimaksud dengan majelis zikir dalam hadis ini, ya, adalah majelis yang mencakup zikir kepada Allah, baik dengan tasbih, takbir, ya, ataupun yang lain. Demikian juga membaca Al-Quran, berdoa untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Misalnya menunggu sholat, ya, di sana ada kaum manusia membaca Al-Quran, kemudian ada yang berdoa, ada yang sholat. Itu juga sebuah majelis, ya. Membaca Al-Quran, berdoa untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat, membacakan hadis-hadis Nabi, mempelajari ilmu syar'i, dan diskusi mengenai ilmu syar'i. Ya, ini semua masuk dalam makna majelis zikir. Ya. Selain itu juga terlalu banyak dalil yang menunjukkan keutamaan untuk bermajlis dan bersahabat dengan kaum salihin dan para ulama. Jika kita tidak bisa bersahabat langsung dengan mereka, dengan orang-orang saleh dan juga para ulama, ya, karena keterbatasan ruang dan tempat, keterbatasan waktu dan tempat, kita tidak bisa, ya, bersahabat dengan mereka secara langsung, berkomunikasi dengan mereka secara langsung, ya. Maka semoga keberkahan mereka juga bisa kita peroleh dengan membaca buku-buku mereka, ya, membaca buku-buku mereka.
atau mendengarkan kajian-kajian mereka, mendengarkan nasihat-nasihat mereka, mendengarkan wejangan-wejangan mereka. Ya. Terlalu banyak ulama di dunia ini yang tidak bisa kita berinteraksi langsung dengan mereka. Ya. Maka semoga dengan kita membaca buku-buku mereka atau kita mendengarkan kajian-kajian mereka, ini kita bisa mendapatkan keberkahan mereka, para ulama. Ya. Apalagi di zaman ini, di zaman Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kaum muslimin untuk belajar, untuk belajar, dari media sosial, YouTube dan seterusnya, meskipun tetap, hukum asal daripada menuntut ilmu adalah hadir di majelis ilmu. Kemudian dari sisi ini, yakni keberkahan maknawi, yang kita ambil dari orang-orang saleh, yang kita ambil dari para ulama, maka bisa kita katakan bahwa setiap muslim itu bisa menjadi berkah. Dari sisi mana? Dari sisi keberkahan maknawi, bukan sisi keberkahan zat. Karena sisi keberkahan zat hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keberkahan maknawi, maka ini bisa kita raih dari setiap muslim. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna minasyajarati lama barakatuhu kabarakatil muslim, hiyan nakhlah." Sesungguhnya di antara pepohonan ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Subhanallah. Kita lihat dalam dunia nyata, hanya orang-orang muslim yang dia itu paham tentang toleransi yang benar, maksudnya memberikan manfaat kepada orang lain, bahkan kepada orang kafir, kelembutan, kebaikan, tidak boleh tidak mau mengganggu, itu didapatkan dari mana? Seorang muslim. Dan ada di sebagian YouTuber di Eropa itu membuat sebuah apa istilahnya sosial eksperimen. Datang kepada orang Yahudi, datang kepada orang Nasrani, datang kepada muslim. Siapa yang memenuhi mereka, memenuhi permintaan pertolongan mereka? Saya lapar, saya belum makan. Siapa? Muslim yang mau membantu. Yahudi enggak. Apalagi Yahudi hari Sabtu nggak boleh mereka berinfak. Nggak boleh mereka berinfak, bersedekah di hari Sabtu. Giliran selain hari Sabtu nggak ngasih juga. Nggak ngasih juga selain hari Sabtu. Muslim kapan saja diminta pertolongan, dia memberikan. Inilah keberkahan seorang muslim. Apalagi muslim yang mengetahui, memahami agamanya, dia akan semakin memberikan manfaat keberkahan kepada orang lain. Sesungguhnya ada pepohonan di antara pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim, yaitu pohon kurma. Pohon kurma. Apa maksudnya? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, di sini yang dinukil oleh Al-Ustaz, maksudnya yaitu pohon kurma itu adalah berkah. Pohon kurma itu berkah dan bermanfaat pada seluruh bagian pohonnya, dari batangnya, daunnya, buahnya, bahkan bijinya. Bunganya termasuk bunganya. Kalau dia bunganya bunga jantan, bisa untuk ikhtiar promil. Bisa ikhtiar promil, program hamil, bisa itu yang jantan diminum. Kebetulan saya di rumah ada kurma, 2 pohon, 1 betina, 1 jantan, yang saya tanam 11 tahun yang lalu, 2014. Yang jantan sudah keluar beberapa tahun yang lalu, saya jual gitu. 1 manggar itu dihargai 100.000, Pak. Manfaat kan?
manfaat, ya, manfaat, ya, 100.000 satu manggar, ya. Kemudian baru-baru ini ternyata yang satunya keluar dan betina, pas sekali, ya. Saya kawinkan yang jantan dengan dia butuh perkawinan, Bang. Ya, kalau nggak dikawinkan nanti rasanya tidak manis. Ya, kata bapak saya, ribet sekali gitu. Ya, pohon kurma ini. Ya, ya. Itu kata ahlinya. Tapi dia keluar. Ada satu yang nggak dikawinkan, dia keluar. Nanti jadinya apa? Tetap jadi kurma, cuman katanya nggak manis, katanya. Sepet katanya. Ya, itu. Jadi bermanfaat, berkah, banyak manfaatnya. Ya. Nah, demikian pula hendaknya seorang muslim, ya, keberkahannya mencakup seluruh kondisinya dan manfaatnya terus berkesinambungan bagi dirinya dan bagi orang lain, bahkan setelah meninggalnya dengan ilmu dan harta wakafnya. Ya. Intinya kita berusaha sebagai seorang muslim untuk memberikan keberkahan, untuk memberikan kebaikan, untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Bahkan sampai menyingkirkan gangguan dari jalan, itu bagian daripada keimanan. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan, tidak mengganggu tetangganya. Ya, subhanallah. Ya, seorang yang sedang sholat saja, ya, itu nggak boleh diganggu dengan bacaan Al-Quran. Ya, seorang yang sedang sholat saja tidak boleh diganggu dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang hukum asalnya adalah ibadah. Tapi ketika itu mengganggu saudara kita yang sedang sholat, nggak boleh. Apalagi selain Al-Quran. Ya, subhanallah. Betul-betul kita memahami ini, maka kita akan memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain. Ya. Bukan malah sebaliknya, kita membuat, ya, orang lain, ya, merasa susah. Ya. Saya kalau ingat ini, ingat dengan jalanan di Cikarang, Pak. Jalanan di Cikarang, jalanan yang bukan jalan besar, jalan kecil yang belok-belok gitu ya. Tapi setiap 10 meter itu ada polisi tidur. Setiap 10 meter bisa kita katakan begitu. Atau 50 meter lah. Ada polisi tidur lagi, polisi tidur lagi. Padahal di situ ya orang untuk naik motor dengan kencang sulit juga. Ya. Tapi ini dibikin apa? Polisi tidur, dan polisi tidurnya tidak standar. Yang bikin perut itu apa? Kosak-kosak gitu ya. Ya subhanallah. Ya. Ini khawatirnya setiap orang yang lewat, aduh, gitu kan? Apalagi lagi mulus misalnya, ya subhanallah. Maka kita harus ya pertimbangkan betul-betul. Ya, ada ya polisi tidur yang memang dibutuhkan, dan itu pun harus standar. Dan harus ada warna yang berbeda, bukan warnanya sama semua, ya. Dan ini juga membahayakan pengendara. Jadi kita harus memikirkan sampai ke sana, ini membahayakan orang enggak? Gitu. Ya, ini akan mengganggu orang enggak? Ya. Jangan sampai kita menjadi sebab saudara kita kaum muslimin atau orang lain merasakan kesusahan. Itu bisa masuknya ke kezaliman. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan, wattaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian dari perbuatan zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya. Kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka jangan memberikan madhar. Ya. Jangan menyusahkan orang lain, atau jangan mengganggu orang lain. Ya. Itulah seorang muslim. Ya. Berkah. Ya. Oleh karenanya Usaid bin Al-Hudayr radhiyallahu anhu berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukanlah keberkahan kalian yang pertama kali, wahai keluarga Abu Bakar. Nah, keberkahan dalam hadis tadi, ya, dan juga perkataan Usaid bin Al-Hudayr ini maksudnya adalah keberkahan, ya, secara maknawi. Keberkahan secara maknawi, bukan keberkahan secara zat, ya.
Yaitu apa? Keberkahan secara ma'nawi, yaitu keberkahan karena amal dan iman. Keberkahan karena amal dan iman. Orang-orang saleh, ya, karena keberkahan amal dan iman mereka, ya, mereka bisa menjadi orang-orang yang memberikan keberkahan manfaat kepada orang lain. Seorang yang muslim karena keimanan mereka, karena amal soleh mereka, mereka memberikan manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Ya. Coba kalau bukan seorang muslim, kira-kira gimana, Pak? Bukan seorang muslim, maka keumuman daripada kondisi orang-orang kafir itu di dunia ini seperti hewan, makan minum syahwat, makan minum syahwat, tidak mengindahkan hak orang lain, ya. Bahkan mereka mudah sekali menumpahkan darah, mudah sekali membuat kezaliman. Dan itu bisa antum saksikan dalam film-film mereka, misalnya dalam kehidupan, ya, keseharian mereka, ya, penuh dengan, ya, kezaliman, ya, pembunuhan dan seterusnya, ya. Dan sebaliknya di negara muslim, ya, dan kita bisa lihat contohnya pada hari ini adalah Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah, ya, negara Arab Saudi dengan segala kekurangan yang ada dalamnya, tapi dia adalah negara yang paling sempurna di dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan yang ada. Tapi dia nomor satu dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu di dalam membantu kaum muslimin dalam penderitaan mereka. Ya, nomor satu. Ya. Makanya ahli tauhid sangat mencintai negeri ini, negeri tauhid. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, tadi yang keenam, yang ketujuh, ya, kaidah yang berkaitan dengan lapar ini adalah bahwa maksud dari penjudul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaitu bagaimana hukum seorang yang mencari berkah dengan pohon dan batu. Ya, maksud judul yang disampaikan oleh Syekh, bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwiha, tentang orang yang ngalap berkah dari pepohonan, batuan atau yang sejenisnya. Maka maksudnya adalah bagaimana hukum seorang yang mencari berkah atau ngalap berkah dengan pohon dan batu. Hukumnya adalah kesyirikan. Ya. Adzan. Tafadhol. Azakumullah. Maksud dari penjujuran oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, yaitu bagaimana hukum seorang yang mencari berkah dengan pohon dan batu. Ya, hukumnya adalah syirik. Ya. Kemudian perkataan penulis wa nahwihima, dan yang semisalnya, man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, orang yang bertabarruk ala berkah dengan pepohonan dan bebatuan dan yang semisalnya, wa nahwihima, dan yang semisalnya, ya. Maka ini maksudnya adalah mencakup semua perkara yang tidak disyariatkan untuk dicari keberkahan darinya, ya. Semua perkara yang tidak disyariatkan untuk dicari keberkahan darinya. Ya, sebagaimana kita telah jelaskan di awal, bahwa untuk menentukan sesuatu itu mengandung berkah atau tidak, sesuatu itu bisa mendatangkan keberkahan atau tidak, ini semua harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dari syariat, ya. Makanya dikatakan oleh para ulama, hukum asal ibadah adalah terlarang, ya, haram. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang mensyariatkan. Ya, stop dulu. Ada enggak ini dalilnya? Ada enggak ini perintahnya? Ada enggak ini larangan? Begitu. Ya. Berbeda dengan hukum asal muamalah duniawiyah. Hukum asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Jadi jangan dibalik, Pak. Jangan dibalik. Ya. Dalam hukum muamalah, ya, apa namanya, hukum asalnya tidak boleh, misalnya. Ya. Hukum dalam agama boleh. Ya. Kenapa? Kan ini bagus, kan ini baik, ya. Tidak seperti itu dalam agama. Ya. Seperti apa contohnya? Semua perkara yang tidak disyariatkan untuk dicari keberkahan dari, seperti misalnya
mengusap kuburan, mengusap kuburan, ya, mencium tangan atau anggota tubuh kiai, ya, dan yang semacamnya, atau mengusap-usap tiang Masjidil Haram, tiang Masjid Nabawi, atau mengusap-usap dinding Ka'bah, ya. Kenapa demikian? Karena mencari keberkahan adalah ibadah. Jadi tabarruk ini adalah bentuk ibadah, ya, sehingga tidak boleh mencari keberkahan kepada selain Allah atau pada perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah, tidak pada perkara-perkara yang dijadikan sebab syar'i oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti ziarah kubur misalnya, ya, untuk ngalap berkah. Ini adalah sebab yang tidak dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sebab syar'i, maka tidak boleh kita tempuh, ya. Bahkan ada sebagian orang merasa lebih khusyuk, merasa lebih tenang ketika ibadah di kuburan, membaca Al-Quran, berdoa, ya, di kuburan lebih khusyuk, lebih tenang daripada di masjid. Ini perasaan siapa? Ya, perasaan yang dimasukkan oleh syaitan. Jadi jangan langsung percaya, Pak. Ya, bahkan sebagian mereka yang melakukan ritual-ritual, ya, amal yang tidak disyariatkan, mereka mendapatkan apa? Ketenangan semu sebetulnya. Ketenangan yang datang dari syaitan. Ya. Jadi jangan tertipu dengan sebagian orang yang melakukan amalan-amalan yang menyimpang, kemudian dia mengatakan apa? Merasakan ketenangan. Tidak ada ketenangan kecuali pada menetapi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak ada ketenangan kecuali dengan mengerjakan amal-amal yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Itulah ketenangan yang sebenarnya. Ya. Bertabaruk dengan yang tidak sesuai syariat, ya, nanti bisa jadi terjatuh pada dua hukum, dan kedua-duanya syirik kecil ataupun syirik besar, ya. Menjadikan sebuah sebab yang tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab, ini dihukum syirik kecil, ya. Seperti orang yang memakai jimat. Maka apa? Jimat. Dia menempuh jimat sebagai untuk keselamatan misalnya, ya. Tapi dia meyakini bahwasanya Allah yang memberikan keselamatan, tapi dia menempuh dengan sebab itu. Maka ini syirik kecil, syirik asghar, ya. Dan bisa menjadi syirik besar. Kapan? Ya, baik. Syirik kecil, kapan dikatakan syirik kecil? Apabila orang itu meyakini bahwa benda-benda tersebut hanyalah sebab, ya, hanyalah sebab yang Allah alirkan keberkahan melalui benda-benda itu. Allah berikan keberkahan pada benda-benda tersebut, sehingga menjadi sebab Allah memberikan keberkahan. Jadi meyakini Allah lah yang memberikan keberkahan, tapi melalui perantara benda tersebut. Jadi benda tersebut menjadi apa? Sebab. Maka ini syirik kecil, ya. Persis seperti keyakinan orang-orang yang memakai jimat, ya, yaitu meyakini bahwa jimat tersebut hanya sebab, ya. Adapun keberhasilan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini juga berlaku kepada sebagian orang yang menjadikan ziarah kubur adalah sebab datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik asghar, ya. Kemudian dihukumi syirik besar kapan? Jika dia meyakini bahwa dengan dia menempelkan tangannya, ya, misalnya baik itu di kuburan, batu, pohon, ataupun dengan duduk-duduk di kuburan, ya, semua itu diyakini mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, ini meyakini bahwa itu semua mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang menjadi tujuan kaum musyrikin ketika menyembah berhala, ya, berhala-berhala apa? Ya, liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar berhala-berhala tersebut mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Kemudian kedua, tujuannya apa? Tujuannya apa mereka beribadah kepada selain Allah?
Dari berhala-berhala? Ya, pelajaran dulu. Coba ingat. Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Yang kedua, mengharapkan syafaat mereka kelak pada hari kiamat. Di ajli syafaat, demi mendapatkan syafaat orang-orang soleh tersebut pada hari kiamat. Ya. Jadi ada keyakinan, ya, dengan melakukan itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka kuburan tersebut atau penghuni kuburan tersebut, ya, ataupun tempat berkah tersebut telah dijadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau hanya sekedar meyakini bahwa itu adalah sebab datangnya keberkahan dari Allah Azza wa Jalla dan tidak ada keyakinan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, ya, maka hukumnya syirik asghar. Jika ada keyakinan itu adalah bentuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa terjatuh dalam syirik akbar. Tapi apakah kemudian pelakunya otomatis langsung dikeluarkan dari Islam? Tidak. Ya. Apakah pelakunya langsung kemudian divonis keluar dari Islam? Tidak. Ini nanti babnya bab takfir, bab mengkafirkan orang lain. Ini ada babnya tersendiri, ya, ada ilmunya. Intinya ketika kita melihat sebuah kekufuran atau mendengar perkataan kufur, maka kita hukumi perkataan dan perbuatannya. Adapun orangnya tidak boleh kita terburu-buru untuk menghukuminya dengan musyrik atau keluar dari Islam. Musyrik dengan syirik besar, keluar dari Islam, kafir dan seterusnya. Ya. Karena ahlu sunnah sangat berhati-hati di dalam, ya, perkara ini, perkara takfir, mengkafirkan seorang individu muslim. Ya, ya, demikian ikhwah yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas dalil pertama dan kedua dari bab ini. Jadi bab ini dalilnya hanya dua, ya. Apa yang kita sampaikan sebelumnya dari dua pertemuan ini adalah kaidah yang perlu diperhatikan dalam masalah tabarruk. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.